Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam damai sejahtera. Perkenalkan, nama saya Vero Indah Lalang. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022 kategori 1 Universitas Nusa Cendana Kupang. Pada hari ini tanggal 5 Oktober tahun 2022, saya akan melaksanakan uji kinerja di SMA Negeri Kabola, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur pada KD 3.3 materi konfigurasi elektron. Selamat menyaksikan, terima kasih. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kalian hari ini? Baik. Sehat? Sehat. Dulu semua coba. Ya. Hari ini kita akan belajar pelajaran kimia. Seperti yang Ibu sudah pesankan minggu kemarin, hari ini kita akan belajar tentang materi konfigurasi elektron. Tapi sebelum kita mulai akan pelajaran kita hari ini, kita akan mengawalinya dengan doa. Oleh karena itu, Ibu minta Elsa maju ke depan untuk pimpin kita di dalam doa sebelum kita mulai materi. Silakan Elsa. Teman-teman semua, sebelum kita belajar, ya Tuhan, terima kasih banyak karena telah menjaga kami. Tiba saatnya kami akan belajar kimia. Kiranya Tuhan memberkati dari awal hingga akhir. Ini saja doa dan harapan kami sudah berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Elsa. Sebelum kita mulai akan pelajaran hari ini, supaya semangat, kita menyanyi dulu. Mau atau tidak? Mau. Yang umum ini terlihat lemah, letih, dan lesu. Ini penyakit yang lain, 3R. Jadi satu orang pimpin kita ice breaking dulu. Siapa yang mau? Oke, Juventini, Aiman ke depan. Semua semangat ya? Ya. Kita semua berdiri. Kita lihat kepala, pundak, lutut kaki, 3, 4. Kepala, pundak, lutut kaki, lutut kaki. Kepala, pundak, lutut kaki, lutut kaki. Daun telinga, mata, hidung, pipi, kepala, pundak, lutut kaki, lutut kaki. Kepala, pundak, lutut kaki, lutut kaki. Kepala, pundak, lutut kaki, lutut kaki. Daun telinga, mata, hidung, pipi, kepala, pundak, lutut kaki. Cepat lagi. Kepala, pundak, lutut kaki, lutut kaki. Kepala, pundak, lutut kaki, lutut kaki. Daun telinga, mata, hidung, pipi, kepala, pundak, lutut kaki, lutut kaki. Kepala. Yang salah juga. Oke. Kita semua sebelum kita masuk pada materi konfigurasi elektron, Ibu mau bertanya sedikit tentang materi kita minggu lalu. Minggu lalu kita belajar tentang apa? Model atom. Ada berapa model atom yang kalian pelajari di minggu yang lalu? Ada berapa semua? 5. Ada 5. Ibu minta satu orang menyebutkan kelima bentuk atau teori atom. Siapa? Oke, Adriana, silakan. Atom terdiri dari 5, yaitu model atom gantung, model atom Thomson, model atom Rutherford, model atom Bohr, dan model atom Rutherford. Oke, semua. Ada yang pertama itu apa? Dalton. Yang kedua? Thomson. Ketiga? Bohr. Keempat? Dan yang terakhir? Mekanika kuantum. Mekanika kuantum. Hari ini untuk materi konfigurasi elektron kita akan lebih mendalam lagi belajar tentang teori atom Bohr. Untuk itu, coba Salma bantu Ibu menjelaskan bagaimanakah teori dari Bohr. Silakan Salma. Teori Bohr menjelaskan atom yang berputar di lintasan mengelilingi materi. Oke, ada yang membantu Salma lagi menjelaskan? Ada?
pelajari hari ini. Jadi perhatikan ke depan. Ini gambar model atom apa? Bor. Oke, perhatikan sesuai dengan yang sudah dijelaskan oleh Salma dan Sina tadi. Ada elektron yang berputar di dalam lintasan mengelilingi inti atom. Kaitannya dengan yang kita pelajari hari ini adalah lintasan ini yang disebut dengan kulit. Kulit itu akan diisi oleh elektron-elektron. Berapakah elektron yang mengisi tiap kulit? Itulah yang akan dipelajari hari ini tentang konfigurasi elektron. Oke, baik. Kalian perhatikan gambar yang ada di depan. Ini gambar apa? Gedung. Sudah ada yang pernah sampai ke gedung yang seperti ini? Belum. Makanya sekolah baik-baik ya, supaya besok-besok sampai juga ke tempat begini. Di dalam gambar atau yang kalian mungkin sudah pernah lihat di film, mungkin di gambar-gambar, di dalam kamar atau di dalam hotel itu ada tingkatan naik sampai di atas. Di dalam setiap tingkatan itu ada kamar-kamar, ada kamar-kamar. Di dalam setiap kamar ada yang menempatinya itu adalah orang-orang, betul tak? Ya. Orang yang menempati. Jadi konfigurasi elektron kalian misalkan seperti orang-orang yang mengisi dalam tiap-tiap kamar. Jadi tingkat pertama, ada tingkat kedua, ketiga dan seterusnya. Di situ aturannya adalah masing-masing orang yang menempati tiap kamar itu berbeda-beda. Jadi semakin tinggi hotel itu, semakin tinggi kamar itu, maka berbeda pula orang yang menempati. Jadi kalian boleh misalkan konfigurasi elektron seperti orang yang menempati kamar di dalam hotel atau di dalam gedung. Jadi tujuan kita belajar materi konfigurasi elektron hari ini adalah setelah kalian mempelajari konfigurasi elektron, diharapkan agar yang pertama kalian dapat menjelaskan aturan penulisan konfigurasi elektron berdasarkan kulit atom. Yang kedua, kalian dapat menuliskan konfigurasi elektron berdasarkan kulit atom. Yang ketiga, kalian dapat menentukan elektron valensi. Dan yang terakhir, kalian dapat menyimpulkan letak unsur dalam tabel periodik berdasarkan konfigurasi elektron. Jadi setelah kalian belajar hari ini, kalian harus mampu menjawab tujuan pembelajaran kita yang sudah disampaikan tadi. Sebelum kita masuk di sini, Ibu sudah bagi kelompok minggu lalu. Sudah tahu? Masih ingat teman-teman kelompoknya? Masih. Oke, oleh karena itu sekarang Ibu minta kalian untuk duduk di dalam kelompok kalian masing-masing. Silakan. Ayo. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Semua sudah dapat LKPD? Sudah. Ada yang ngajar toh? Ya. Kalian bisa juga menggunakan internet, HP, untuk menjawab setiap pertanyaan yang ada di dalam LKPD. Tapi sebelum itu, kalian tolong perhatikan ke depan dulu. Ibu akan bagikan kepada kalian setiap kelompok. Tapi sebelum Ibu bagikan ini, Ibu mau tanya dulu. Sudah install aplikasi yang Ibu bilang kemarin? Sudah. Sudah di dalam setiap kelompok? Ya. Oke. Untuk kelompok 1, kalian dapat CL, I, dan S. Oke. Kelompok sini. Jadi setiap kelompok ada tiga unsur. Yang pengamatan pertama yang kalian lakukan adalah silakan ambil HP kalian yang sudah di-download aplikasi RAPP Chemistry. Sudah, ayo semua bergerak dan perhatikan. Ambil kertas itu atau kartu tersebut, dekatkanlah pada HP kalian dan lihat apa yang ada di dalam HP, tampilan yang ada. Oke, silakan. Ayo semua masing-masing perhatikan. Ayo buat, lihatlah
lihat. Sudah muncul semua? Sudah bisa lihat? Ayo kelas 10 sudah bisa lihat semua? Kelas 5? Sudah bisa muncul. Oke, apa yang kalian lihat di situ? Kelompok 1. Coba perhatikan, apa yang kalian lihat di situ? Ada? Ada angka. Ada apa lagi? Ada yang berputar, mengelilingi, ada yang berputar-putar kan? Seperti planet berputar mengelilingi matahari. Semua sudah lihat di situ di dalam tiap-tiap HP-nya masing-masing. Oke, sudah lihat. Sekarang Ibu kasih kesempatan kepada kalian dari pengamatan kalian yang sudah kalian lihat di HP kalian masing-masing. Siapakah yang mau bertanya? Adakah yang mau bertanya? Ada? Oke, Jonathan, silakan Jonathan. Di sini kan ada angka di samping kanan, di bagian kanan itu angka apa? Oke, terima kasih pertanyaan yang sangat bagus dari Jonathan. Jonathan bertanya, ada angka-angka yang di samping Ibu. Dari itu ada angka yang muncul di dalam aplikasi. Angka itu adalah angka apa? Jadi itulah konfigurasi elektron. Itu adalah elektron-elektron, nilai elektron-elektron yang mengisi di dalam setiap misalkan. Tadi Jonathan pasang yang mana? Ya, itulah angka-angka yang muncul untuk 58 C. Semua masing-masing ada, toh ada angka masing-masing, toh? Ya. Oke, seperti kelompok belakang. Untuk 13 AL, ada angka apa di situ yang muncul sebelah kanan? 283. 283. Yang di sebelah sana? Angka-angka yang muncul ada berapa untuk? 28, 18, 18, 8. Oke, 28, 18, 8. Itulah elektron-elektron yang mengisi setiap kulit di dalam setiap unsur-unsur yang ada di kartu kalian. Oke, kalian sudah melakukan pengamatan. Sekarang Ibu minta kalian semua perhatikan ke depan. Oke, cari posisi duduk yang baik. Usahakan kalian bisa mengamati yang aku tampilkan pada video yang ada di tampilan depan kalian masing-masing. Mohon kalian tolong amati dengan baik agar video ini bisa membantu kalian untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam LKPD. Hai, ketemu lagi dengan saya Katnia. Video kali ini kita akan bahas tentang konfigurasi elektron menurut Niels Bohr. Pada video pembelajaran sebelumnya, kita pernah membahas tentang model atom yang dikemukakan oleh Niels Bohr. Pada saat itu, Niels Bohr menyatakan bahwa atom terdiri dari tingkatan energi tertentu, dari mulai yang terendah sampai yang tertinggi. Tingkat energi ini disebut dengan orbit elektron, yang mungkin biasa kita kenal dengan kulit atom. Nah, kulit atom yang rendah itu biasanya diberi nama dengan K. Pada tingkat berikutnya diberi nama L. Pada tingkat berikutnya diberi nama N, dan pada tingkat berikutnya diberi nama N. Nah, penamaan ini berdasarkan dari usulan yang dikemukakan oleh Charles Geber. Kira-kira siapa yang mau bertanya? Adakah pertanyaan yang mau kalian sampaikan untuk kita jawab bersama-sama? Adakah? Oke, Matilda silakan. Bagaimana cara memutuskan konfigurasi elektron pada tiap-tiap atom? Iya, pertanyaan yang bagus dari Matilda. Bagaimana cara kalian menuliskan konfigurasi elektron dari tiap-tiap atom? Ada lagi yang mau bertanya? Silakan, Ibu Justina. Setelah kita mengetahui konfigurasi elektron, bagaimana kita menentukan elektron valensi? Oke, melanjut dari yang Matilda tadi sampaikan. Bagi kita, ketika kita sudah tahu cara untuk menentukan konfigurasi, sudah tahu konfigurasi elektronnya, bagaimanakah kita menentukan elektron valensi dari setiap unsur? Oke, itu sudah masuk ke persoalan yang kedua. Yang berikut, ada lagi kah yang mau bertanya? Oke, Warniel, silakan. Bagaimana kita mengetahui periode dan golongan dari unsur berdasarkan konfigurasi elektron? Oke,
Setelah kita melakukan konfigurasi elektron, kita menuliskan konfigurasi elektron. Pertanyaan dari Otniel, Ibu kira-kira bagaimanakah kita dapat menentukan golongan dan periode berdasarkan konfigurasi elektron? Masih ada lagi? Masih ada? Tidak? Tidak? Oke, baik. Jadi untuk hari ini ada 3 pokok permasalahan yang akan kita jawab dan selesaikan bersama-sama. Oleh karena itu, sebentar melalui pembelajaran kita hari ini, kita semua sama-sama bisa menjawab semua perumusan masalah yang disampaikan oleh ketiga teman kita tadi. Oleh karena itu, sekarang kalian semua perhatikan dalam kelompok kalian, mari kita diskusi bersama-sama untuk menjawab setiap pertanyaan yang ada. Jadi sekarang kerjasama kalian di dalam kelompok untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah ada di dalam LKPD yang kalian bisa kerjakan. Ayo, sekarang semua menghadap, lihat pekerjaan-pekerjaan yang ada, soal-soal yang ada. Oke, dan diskusikan. Ada yang mau bertanya dari soal-soal yang ada, dari permasalahan yang ada? Kalian bisa menggunakan bahan ajar, boleh kalian menggunakan HP, internet. Kalian juga boleh menggunakan buku cetak yang ada untuk menjawab setiap pertanyaan yang sudah ada. Silakan. Kalian bisa lihat di sini bagaimana kita menuliskan konfigurasi elektron. Ingatlah yang seperti ini, yang 13L, ya masih ingat toh? Jangan lupa kalian entar dulu bagaimanakah jumlah elektron apabila ada muatan. Ya buat konfigurasi. Silakan mulai. Kerjasama, skor kerja sebagian satu yang diskusikan, nomor 1, nomor 2, nomor 3 saling membantu, saling kerjasama. Oke, perhatikan kalian punya silakan nomor 1 maju ke depan dan presentasikan hasil diskusi kalian. Berikan tepuk tangan dulu. Oke, depan nih. Ya. Silakan. Kelompok 1. Terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya untuk mewakili kelompok kami untuk mempresentasikan hasil kerja kami. Yang pertama, tuliskan konfigurasi elektron dari unsur 13Al13. Oke, yang lain perhatikan ke depan. Ada yang tidak dimengerti bisa ditanyakan. Dari belakang Otniel bisa lihat. Baik. Jadi konfigurasi elektron dari 13Al adalah 2 dan 8. Bukan 283 karena di sini mengandung 3+. Yang kedua, tuliskan konfigurasi elektron dan tentukanlah elektron valensi dari unsur 18Al.
golongannya diambil dari elektron valensi yaitu 4 menjadi golongan 4A, dan periodenya terambil dari 3 kulit yang diisi yaitu 284. Sekian dari saya. Untuk kelompok 1 dari penjelasan mereka di depan tadi. Oke, silakan kelompok 2. Bagaimana kita bisa menentukan periode dan golongan dari konfigurasi tersebut? Oke. Bagaimana menentukan golongan dan periode? Untuk golongan kita dapat menentukannya dengan melihat dari elektron valensinya. Untuk 14 SI kan elektron valensinya 4, jadi golongannya di 4A. Untuk periode kita lihat dari kulit yang terisi. Di sini kulit yang terisi yaitu 284. Kulit pertama, kedua, dan ketiga, jadi periodenya adalah periode 3. Oke. Bagaimana kelompok 2 bisa diterima? Bisa. Oke. Luar biasa untuk kelompok 1. Ada lagi yang mau bertanya untuk kelompok 1 atau sudah bisa jelas semuanya? Sudah jelas semuanya? Oke. Sekali lagi terima kasih untuk kelompok 1. Kita berikan tepuk tangan. Terima kasih buat kita semua yang sudah mempresentasikan hasil diskusi hari ini. Untuk itu hasil pekerjaan kalian mohon tiap-tiap ketua dari kelompok untuk mengumpulkannya ke depan. Setelah kalian mengumpulkannya ke depan, Ibu mau minta supaya kalian duduk kembali di tempat kalian masing-masing. Oke, silakan. Kumpulkan LKPD yang sudah dikerjakan ke depan. Ayo, mari. Kumpulkan. Oke, mari. Silakan duduk kembali seperti posisi semula, tidak di dalam kelompok. Ya. Baik, setelah kalian melakukan presentasi, Ibu berharap supaya kalian sudah bisa memiliki gambaran tentang bagaimana konfigurasi elektron itu. Tetapi Ibu akan memberikan penguatan. Oleh karena itu, Ibu berharap kalian dapat memperhatikan penjelasan Ibu di depan, agar setelah kalian mengerjakan tadi, kalian bisa benar-benar memahami bagaimana menentukan konfigurasi elektron. Oke. Oleh karena itu, perhatian semua ada di bagian depan. Silakan melihat slide yang ada. Ini tadi sudah. Oke. Salah seorang boleh membantu Ibu untuk membacakannya. Siapa? Ayo silakan. Nanti udah coba. Konfigurasi elektron. Pengertian konfigurasi elektron adalah penempatan elektron dalam suatu atom menurut urutan tertentu sesuai dengan energi elektron bersangkutan. Pengisian elektron dimulai dari energi rendah sampai energi tinggi. Elektron-elektron yang terdapat pada kulit yang sama belum tentu memiliki energi yang sama, tergantung pada subkulitnya. Kulit elektron dari energi rendah ke tinggi, K, L, M, N, dan seterusnya. Subkulit S, P, D, E. Oke, terima kasih Matilda. Jadi perhatikan pada yang sudah dibacakan Matilda tadi. Pengisian elektron harus dimulai dari energi yang paling rendah baru dia naik yang paling tinggi. Di situ Ibu ada kulit dan ada subkulit. Subkulit yang kita akan bahas di depan. Kita fokusnya ke kulit sekarang. Jadi di dalam lintasan itu atau kulit itu ada 7 kulit. Kulit pertama atau yang paling rendah adalah kulit K. Disusul dengan berikut L, M, N, O, P, Q. Oke. K, L, M, N, O, P, dan Q. Jika kalian belum memenuhi atau elektron belum terisi penuh di kulit K, kita tidak boleh masuk ke kulit L. Dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi, pengisian elektron harus dimulai dari kulit yang paling rendah atau kamar atau lintasan yang pertama. Kemudian, bagaimanakah Ibu kira-kira elektron yang terisi di dalam setiap kamar atau setiap kulit? Berapakah jumlahnya? Kita mengetahuinya dari rumus 2N pangkat 2. 2N pangkat 2. N ini adalah orbital atau kulit itu sendiri. Misalkan
pertama, maka berapakah elektron yang menempati orbital atau kulit K? 2. Oke. Sudah paham? Yang kedua, kalau ibu ganti dengan kulit yang kedua 8, 2, 8 dan seterusnya sampai pada yang ke-7. Kalau kulit yang terakhir berarti 27 pangkat 2 sama dengan 98. Oke. Jadi kulit paling maksimal adalah yang terisi 98 elektron. Dengan catatan tadi, jika kulit pertama belum penuh, kalian tidak boleh berpindah ke kulit yang kedua. Oke. Berikutnya, kita pada contoh. Misalkan di sini ada 8 O. Lihat pada penayangan di depan, 8 O. Aturan di kulit K tadi bilang adalah ditempati oleh berapa elektron maksimal tadi di kulit K? 2. Sedangkan di sini ada 8 elektron pada atom O. Maka kamar pertama terisi berapa? 2. Setelah terisi 2 masih ada sisa berapa elektron? 6. Ada 6. Maka 6 itu mengisi kulit yang kedua. 2, 6. Sehingga konfigurasi dari 8O adalah 2, 6. 2, 6. Bisa paham? Perhatikan di situ. Jika elektron yang tersisa kurang dari 8, maka seluruh sisa ini diisikan pada kulit selanjutnya. Oke. Yang berikut, kita ke contoh yang 20 CA. 20 CA. Seperti tadi, kulit pertama diisi berapa elektron? 2. Kulit kedua diisikan berapa elektron? 8. Jika sudah ada 10 yang terisi, masih ada berapa elektron yang belum memiliki kulit atau kamar? 10. Masih ada 10. Jika ikut aturan yang lurus, seharusnya adalah kamar ketiga itu diisi maksimal berapa elektron? 18. Apakah ibu isi di sini 10? Tidak. Yang benar adalah 8. Dia tidak 2, 8, 10, tapi yang benar adalah 2, 8, 8, 2. Jika elektron yang tersisa lebih dari atau sama dengan 8, tetapi kurang dari 18, lebih sedikit dari 18, maka elektron itu diisikan 8 dan isikan sisanya berapa? Oke. Sudah. Jika dia lebih kecil dari 18, maka masih kulit ketiga diisi dengan 8. Kecuali dia lebih besar dari 18, maka kulit ketiga itu diisi dengan 18. Tetapi karena 10 lebih kecil dari 18, maka kamar ketiga diisi dengan 8. Bisa ya? Oke. Yang berikut, kita ke contoh selanjutnya. Ada 52 TE. 52 TE. Oke. Semua. Kulit pertama 2. Kulit kedua 8. Setelah terisi 10, ada berapa yang tersisa belum isi? Berapa? 42. 42 lebih besar 18 atau lebih kecil dari 18? Lebih besar dari 18. Maka kulit ketiga diisi dengan 18. Setelah terisi 18,
18, maka kamar berikut diisi dengan 18. Maka kamar terakhir sisanya berapa? 6. Ada 6. Oke. Sampai di situ bisa paham? Untuk pengisian setiap kulit berdasarkan elektron-elektronik. Jadi untuk 52 TE konfigurasinya adalah 2, 8, 18, 18 dan 6. Oke, kalau yang ini kalian bisa perhatikan di layar kalian. Untuk 85 AT. 85 AT ini dia mengisi sampai ada 6 kulit atau 6 kamar. Dengan kalian lihat bahwa kamar pertama itu kulit K diisi dengan berapa elektron? 2. Kemudian 8. Kemudian 18. Kemudian 32. Sampai di situ 32. Kalau aturan yang kamar kelima seharusnya diisi dengan 50. Ya. Kamar terakhir, kamar kelima itu seharusnya diisi dengan 50. Tetapi karena dia lebih kecil, karena yang tersisa di situ ada 25, maka kamar kelima itu diisi 18. Dan kamar yang terakhir itu ada 7. Sehingga untuk gamma kelima AT dia konfigurasi elektronnya adalah 2, 8, 18, 32, 18 dan 7. Sampai di sini bagaimana? Ada yang belum paham tentang menentukan konfigurasi elektron, menuliskan? Bisa? Bisa ya? Oke. Ilmiah ini pintar-pintar semua. Setelah ini, di samping baca dari sini lagi. Istina coba bantu ibu baca yang bagian atas. Elektron valensi adalah elektron yang berada pada kulit elektron terluar. Jika tadi ada yang masih belum paham, ibu elektron valensi itu seperti apa? Jadi penjelasannya adalah elektron valensi adalah elektron yang paling luar atau yang paling akhir atau yang paling belakang. Jadi ini yang paling mudah, tidak sulit. Lihat saja angka-angka yang ada di belakang. Contohnya 20 PA di sini. Elektron valensinya 2. Tadi 52 TE 6. 8 lo tadi 6. Jadi elektron valensi adalah elektron yang paling akhir atau yang paling belakang. Bisa ya, ini jelas, mudah sekali, tidak sulit. Bagaimanakah setiap atom letaknya di dalam sistem periodik unsur? Ibu kira-kira bagaimana kita tahu? Seperti pertanyaan tadi yang siapa yang bertanya. Bagaimanakah kita mengetahui letak unsur? Kalau tidak salah, Upi yang bertanya. Ya. Kita mengetahuinya dengan cara bagaimana? Apakah kita harus pegang SPU terus? Tidak. Kalau kalian ujian nanti, kalian tidak bisa bawa SPU ke dalam kelas. Jadi, bagaimana kita mengetahui letak unsur di dalam tabel, periodiknya keberapa, golongannya keberapa? Itu dari konfigurasi elektron kulit. Tetapi, yang menjadi catatan buat kalian adalah untuk konfigurasi elektron kulit, kalian hanya bisa mengetahui untuk golongan A saja. Untuk golongan A saja. Sedangkan golongan B bagaimana Ibu? Itu akan kita pelajari minggu depan untuk konfigurasi yang suku kulit. Jadi kembali ke yang kita pelajari hari ini, bagaimanakah kita menentukan golongan dan periode? Tadi sudah dijelaskan oleh kelompok 1 dengan sangat baik tadi. Ibu hanya memberikan pengulangan kembali. Jadi untuk golongan, Anda tahu dia di golongan berapa adalah dengan melihat elektron valensi. Melihat elektron valensi. Sedangkan untuk periodenya diketahui dari jumlah kulit yang terisi atau jumlah kamar yang terisi, orbital yang ditempati, itulah periodenya. Kita langsung ke contoh. Misalkan untuk yang ini 20 Ca. Berapakah elektron valensinya? 2. Elektron valensi menunjukkan golongannya ada di mana. Jadi kalau elektron valensinya 2, berarti dia terletak pada golongan 2A. Ingat penjelasan Ibu tadi, golongan A saja. Untuk 20 Ca, golongannya adalah 2A. Ingat
jelaskan di awal di sistem periodik. Ingat jangan lupa, golongan ditulis harus pakai angka Romawi. Berapakah periodenya? 4. Periodenya perhatikan 4. Kenapa 4? Karena jumlah kulit yang ditempati elektron adalah 4. Tepuk tangan buat kita semua. Kalau begitu ini langsung, siapa yang bisa bantu ibu? Ya, ibu sebut dari sini. Coba Adriana, langsung. Golongannya berapa? 52 T. 6A. Periode keberapa Adriana? 5. Periode kelima. Oke. Bisa semua? Bisa ya? Jadi kalian bisa menentukan jumlah golongan dan periode. Tapi ibu minta salah seorang anak maju ke depan buat konfigurasi elektron, tentukanlah elektron valensi dan golongan dan periodenya ada di mana. Oke. Kalian harus bisa menuliskan golongannya berapa, periodenya berapa. Oke. Ibu pilih salah satu jenis unsur. Ibu 19K. 19K. Minta salah seorang buat konfigurasinya, tentukan elektron valensinya, golongannya, kemudian periodenya berapa. Oke. Siapa yang bisa? Oke. Siapa bisa? Ada yang bantu? Ada yang bisa? Siapa yang bisa? Ayo satu orang maju. Kalau yang dikerjakan oleh Angel salah bisa dibantu. Silakan. Golongannya dan penulisannya, berarti kan penulisannya golongan. Golongan 1A. Angka Romawi. Oke. Sudah benar yang dikerjakan? Ya. Jadi tentang Angel dulu. Jadi kalian sudah bisa menuliskan konfigurasi elektron, kalian sudah bisa menentukan elektron valensinya, letak golongannya, kemudian periodenya di periode keberapa. Jadi demikianlah penguatan materi dari ibu. Sekarang kita sudah sampai pada akhir, kita masuk pada kesimpulan. Oleh karena itu kita akan membuat kesimpulan secara bersama-sama untuk menjawab tujuan kita tadi yang ada di depan. Yang pertanyaan yang sudah bertanya tadi, permasalahan kita hari ini. Oleh karena itu kita akan membuat kesimpulan. Siapa yang bisa bantu ibu untuk membuat kita membuat kesimpulan bersama-sama? Kesimpulan yang pertama, ayo silakan. Oh ya, Izan di bagian depan. Izan silakan. Kesimpulannya adalah jumlah elektron maksimal yang ditempati setiap kulit elektron dapat diketahui menggunakan rumus 2 Oke, terima kasih Izan. Jadi untuk mengetahui jumlah elektron yang ditempati di setiap kulit bisa kita ketahui dengan rumus apa tadi? Oke, kesimpulan yang kedua. Silakan. Elektron valensi adalah elektron yang paling belakang. Misalnya 11 Na sama dengan 281 elektron valensi 1. Sudah. Oke. Jadi elektron valensi adalah elektron yang paling belakang. Tadi Kristianti sudah langsung pada contoh 281 untuk 11 Na. Elektron valensinya 1. Bisa ya semua? Oke, yang terakhir. Siapa yang bisa? Ya, Bapak Jonathan yang paling belakang. Saya laki-laki dulu. Ya, silakan. Golongan ditentukan dari elektron valensi dan periode ditentukan dari jumlah elektron yang mengisi kulit. Oke. Luar biasa. Jadi golongan itu diketahui dari apa semua? Elektron valensi. Sedangkan periode diketahui dari baik, sebelum ibu menguji kalian, ibu melakukan tes pada kalian, ibu mau merefleksi sedikit dulu.
tentang pembelajaran kita hari ini. Ibu mau bertanya kepada kalian, bagaimanakah perasaan kalian setelah belajar konfigurasi elektron hari ini? Senang. Itu senang? Jangan sampai ada yang sedih? Oke, baik, kalau tidak ada yang sedih. Kemudian, Ibu meminta salah seorang dari kita untuk bisa menyampaikan kepada kita semua, kira-kira melalui pembelajaran hari ini, apa saja sih Ibu yang sudah saya dapatkan, apa yang bisa saya dapatkan hari ini? Siapa yang mau mewakili kita semua untuk merefleksikan itu? Oke, silakan Henry. Saya sudah bisa menentukan konfigurasi elektron, bisa menuliskan elektron valensi, golongan dan periode, dan bisa menggunakan aplikasi RPP Simetri. Oke, RAPP Simetri. Kamu udah jadi seluruh saya. Oke, baik, terima kasih. Jadi Ibu berharap bahwa semua yang disampaikan oleh Helvi tadi juga benar-benar dipahami oleh masing-masing kalian. Jadi bukan cuma Helvi sendiri, tapi kalian semua sudah bisa mengerti tentang bagaimana menuliskan konfigurasi, bagaimana menentukan elektron valensi, dan menentukan letaknya di dalam sistem periode unsur. Sudah ya? Oke. Sebelum kita mengakhiri, seperti biasa Ibu akan mengukur kemampuan kalian melalui tes. Oleh karena itu Bu minta tolong siapkanlah tutup buku dulu, semua cetakan hari ini. Salah seorang tolong bantu Ibu untuk hapus papan dulu. Jadi kita akan melakukan tes kuis untuk melihat evaluasi pembelajaran kita hari ini, sejauh mana kita sudah paham tentang materi kita hari ini. Oleh karena itu di meja sudah tidak ada lagi yang berhubungan dengan materi hari ini. Oke, kalian bisa langsung mengerjakannya di dalam lembar yang Ibu bagikan kepada kalian. Jadi tidak usah siap kertas lagi. Waktu kalian mengerjakan hanya 7 menit. Jadi kerjakan cepat, tidak bisa lama-lama. Waktu kita terbatas. Ganti slide. Jadi silakan yang sudah dapat boleh tuliskan nama kelas kalian, kemudian langsung saja mengerjakan yang sudah ada di depan kalian. Silakan mengerjakannya, kerjakan masing-masing. Oke, baik, waktu kita sudah habis. Ibu minta, ayo sudah lagi tidak ada yang kerja lagi, waktu sudah habis, waktu sudah selesai. Andre, Ibu minta untuk kumpulkan lembar jawaban dari teman-teman semua. Ayo Andre, bangun. Ayo, sudah tidak ada lagi yang kerja. Ayo, gerakan, cepat. Waktu sudah selesai. Kalau berikut pelajaran biologi, waktu kalian sudah habis. Ayo, kumpul sudah. Kumpul. Izan, makanya dari tadi itu tulis nama memang. Oke. Oke, baik. Terima kasih Andre sudah membantu Ibu untuk mengumpulkan. Silakan dulu di tempat kembali. Baik. Kita sudah sampai di penghujung pembelajaran kita untuk hari ini. Untuk itu Ibu mau mengingatkan kepada kalian, jangan lupa mengerjakan tugas kalian mandiri yang tadi sudah diberikan. Kalian jangan lupa mengerjakannya, dikumpulkan minggu depan. Kemudian minggu depan kita akan masuk pada materi yang baru, lanjutan dari konfigurasi elektron. Kalau hari ini kalian belajar tentang kulit, di minggu yang akan datang, di minggu depan, kalian akan belajar konfigurasi elektron dengan cara suku kulit. Kulit sudah, suku kulit lagi. Oke. Terima kasih untuk pembelajaran kita hari ini. Terima kasih untuk semua yang sudah berpartisipasi.
pembelajaran yang menyenangkan. Terima kasih buat kita semua. Untuk itu sebelum kita pulang,